Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, pemirsa, dampak ekonomi daur ulang plastik ternyata juga dapat menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat luas. Ya, betul sekali ya, di mana saat ini ada sekitar 5 juta pemulung yang menggantungkan hidupnya dari sana, terutama untuk plastik jenis PET yang sering ditemukan dalam botol air mineral. Nah, kita akan membahas bagaimana sebetulnya peluang lapangan kerja dari sampah plastik ini. Iya, dan sudah bergabung bersama kami Sekretaris Jenderal Ikatan Pemulung Indonesia, ada Pak Hasan Bakri. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam, salam sejahtera semuanya. Pak Hasan ini sudah bergelut untuk memulung sampah plastik sejak sekitar 35 tahun yang lalu. Apakah masih ingat Pak, dulu yang menggerakkan tuh apa? Iya, oke. Pertama waktu saya masih kuliah ya, saya melihat peluang sampah ini memang sangat luar biasa, dan saya waktu itu dapat tempat kerja pertama saya kerja itu adalah di tempat sampah daur ulang plastik di tahun 1984, dan saya melihat itu nampaknya pada saat itu nggak gitu banyak, masih belum gitu banyak pendaur ulang di seluruh Indonesia, paling ada baru puluhan deh, belum sampai ratusan ribuan dari sekarang. Nah, saya melihat peluang itu baik. Nah, terus saya mencoba untuk bekerja. Setelah bekerja beberapa tahun, 2 tahun kemudian, saya berusaha untuk membuka peluang usaha ini secara mandiri. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih eksis sebagai pengusaha daur ulang. Oke, dulu waktu awal memulai usaha, apakah perspektifnya sama sejak dulu maupun sekarang begitu? Karena kan kita tahu sekarang plastik semakin banyak digunakan dan semakin multifungsi. Iya, kalau zaman dulu di tahun 80-an lebih, plastik memang tidak semua plastik yang diambil dan bisa dijual untuk didaur ulang dan dijual untuk menjadi bahan-bahan daur ulang. Nah, sekarang tahun-tahun sekarang ini 10 tahun terakhir ini kelihatannya semua plastik sudah bisa diolah. Zaman dahulu PET aja sudah belum bisa diolah. PET itu bisa diolahnya sekitar tahun 2000-an deh, PET itu mulai dikenal dan diolah. Di bawah tahun itu PET itu masih dibuang dan menjadi sampah bagi kita dulu. Oke, nah kalau Pak Hasan sendiri melihat ini tugas-tugas dari pengepul sampah plastik ini seperti apa sih? Berikan gambaran kepada kami apa saja yang dilakukan, Pak. Oke, jadi saya sebagai Sekjen Ikatan Pemulung Indonesia memiliki pemulung 3,7 juta. Tugas-tugas pemulung terutama yaitu memungut sampah, terus dijual kepada para pengepul. Nah, pengepul tersebut menyortir sampah tersebut dijual lagi kepada penggiling, dan terus mata rantai penjualan sampai ke menjadi produk jadi. Jadi saya lihat peluang ini sangat baik untuk sekarang dan masa depan. Baik, Pak Hasan ditahan dulu, nanti kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita mengenai sampah plastik dan pengolahannya seperti apa. Pemirsa tetap bersama kami di Newsline, kami akan segera kembali. Anda kembali di Newsline pemirsa dan masih membahas peluang lapangan kerja dari sampah plastik. Sudah bergabung kembali bersama kami Sekretaris Jenderal Ikatan Pemulung Indonesia Bapak Hasan Bakri. Iya Pak Hasan, kembali dengan kami. Pak Hasan, kalau bicara soal nilai ekonomi, banyak sekali studi yang mengatakan bahwa nilai ekonomi plastik untuk didaur ulang itu nilainya tinggi. Tapi dari perspektif Bapak sendiri itu kalau misalnya teman-teman pemulung mencari plastik, yang mana yang paling dicari itu Pak? Oke, kalau untuk nilai harga plastik tertinggi yaitu gelas mineral ya, gelas mineral itu paling tinggi yang putihnya ya. Nah, terus ada yang nomor 2-nya juga namanya gelas B, nomor 3-nya itu gelas Monty. Nah, nomor 2 tertinggi daripada gelas itu adalah botol PET yang kita sebut botol bodong. Okay. Berapa nilainya Pak untuk sampah plastik jenis PET? PET pada saat ini di pengepul sekitar 3.500 sampai 4.000 lebih, mungkin udah dari pemulung ya, pemulung jual ke pengepul.
pengepul, dipres, sekarang sudah di angka 5.000 lebih sampai 6.000. Oke. Nah, pada saat plastik tersebut dikumpul, kemudian dikumpulkan begitu ya Pak ya. Nah, ini apakah memang kebutuhannya masih tinggi? Jadi justru demand-nya itu masih tinggi atau justru sudah kelebihan saat ini? Justru kalau kami melihat sih pada saat ini kebutuhan cukup tinggi ya, karena bagaimanapun juga kami tahu dari pemulung kami yang mengungut barang yang jenis PET ataupun jenis apapun juga sekarang ini sepertinya udah nggak ada kendala dalam penjualan. Tetap ditampung, tetap dibeli, tetap bisa jual gitu. Jadi apalagi sekarang untuk kebutuhan PET ini saya lihat udah menjadi primadona ya. Di antara seluruh plastik 30% sampai 35% ini adalah PET yang kita jual dengan harga yang lumayan, nilai ekonomisnya, sehingga dapat kita lihat di jalan-jalan kalau lihat botol PET jarang kan Bu ya, karena bagaimanapun juga PET itu begitu jatuh tengah jalan udah cepat dipungut sama pemulung kita. Oke, jadi kebutuhannya masih tinggi begitu ya. Seperti emas jatuh gitu ya. Iya, nah Pak Hasan, setelah dikumpulkan pengepul, kemudian sampah plastik jenis PET ini dijualnya kemana Pak? Iya, pertama dari pemulung menjualnya ke pengepul, di pengepul nanti kita sortir jadi beberapa jenis, ada tergantung permintaan pabrik, ada yang mintanya harus sortir warna, ada yang permintaannya harus mix. Nah, dijualnya ke pabrik-pabrik dalam bentuk botolan atau presan, juga dalam bentuk cacahan juga ada. Oke. Nah, pada saat mengumpulkan sampah plastik nih ya Pak ya, kira-kira apa sih yang mungkin kita misalnya mau membuang sampah plastik pada tempatnya begitu, apa yang harus kita ingat agar membantu agar proses daur ulang ini berjalan dengan baik? Apakah harus kita cuci dulu sampahnya atau bagaimana, atau nggak apa-apa misalnya masih ada sisa-sisa minuman sedikit begitu? Oke. Untuk sampah plastik yang jelas jangan buang di tengah jalan kayaknya Bu ya. Sekarang ini kan kita jangan membuat sampah di pinggir jalan lah. Jadi kita kalau bisa dikumpulkan dulu, kalau misalnya di mobil ya dikumpulkan, nanti sampai di suatu tempat yang ada pembuangan sampahnya, atau tempat tong sampah ya dikumpulkan di tong sampah. Untuk bagi ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai sampah, ya tolonglah dipilah-pilah dulu sampahnya di sana, jangan sampai campur aduk dengan sampah organik, sehingga kami dari pemulung juga agak sulit, tercampur, agak bau, sehingga kami menyortirnya juga makan waktu lama. Jadi kalau bisa dipisahkan dari sumbernya yaitu di rumah tangga, nah itu lebih baik dan lebih bagus untuk ke depan pengolahan sampah kita akan jalan lebih mantap gitu. Oke, nah Pak Hasan, misalnya nih, ini kan nomor satu kan harus dibereskan di setiap rumah tangga dulu ya. Nah, kalau misalnya sampah sudah dipisahkan antara organik dan non-organik, lebih memudahkan lagi, apakah boleh misalnya ada kemasan plastik bekas makanan dengan botol dicampur, atau justru pisah saja antara botol dan kemasan plastik bekas makanan memang harus dipisah begitu? Oke. Sebenarnya kalau bagus sih memang harus dipisah ya, tapi saya tahunya kadang-kadang ibu-ibu ini agak males untuk memisahkan, karena bagaimanapun juga wadah-wadah sekarang ini kan udah untuk memisahkan itu agak sulit. Kita tahu kan sekarang ada pelarangan plastik. Dahulu kala waktu belum ada pelarangan, kantong-kantong plastik yang kita pakai itu kadang-kadang dibuat sebagai kantong sampah, sehingga mereka lebih mudah memisahkan. Sekarang ini sudah tidak. Dengan beberapa pelarangan ini kelihatannya sudah tidak ada lagi, mereka harus mencampur sampah tersebut, tapi dipisahkan dengan organik dengan anorganik. Yang penting itu dulu ya, organik dan organik. Dan sebenarnya bukan tanggung jawab ibu-ibu saja Pak, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua Pak ya. Jadi jangan digeneralisir ibu-ibu. Betul. Dan selain dipisahkan atau tidak dicampur antara sampah plastik dan sampah yang non plastik begitu. Nah ini kemudian bagaimana lagi Pak mengedukasi masyarakat paling tidak lah ya di level rumah tangga agar kemudian nantinya bisa memudahkan para pengepul dalam memilah sampah. Saya pikir untuk mengedukasi itu tentunya saya lebih cenderung menyarankan untuk mengedukasi masyarakat dari level bawah sekali, mungkin dari RT, mungkin dari RW, tingkat dan meningkat terus sampai kecamatan gitu. Karena mengedukasi ini kan dengan level bawah tersebut lebih didengar oleh para
ibu rumah tangga ataupun para pembuang sampah mungkin lebih gampang nanti untuk memudahkan kita mengambil sampah tersebut dari pemulung, sehingga kami sudah tidak lagi mencampur sampah organik dengan anorganik tersebut. Oke, Pak Hasan, kalau bicara soal bagaimana lebih banyak lagi memberdayakan para pemulung agar kehidupan mereka secara ekonomi lebih baik, nah itu apa yang dilakukan oleh asosiasi pengepul, Pak? Kami dari pemulung sekarang ini dari IP Ikatan Pemulung Indonesia, memang tugas kami ya sebagai garda terdepan untuk memerangi sampah di Indonesia ini. Tentunya kami juga punya program-program ke depan lagi untuk membuat program yang lebih baik, untuk mengolah sampah menjadi lebih baik, sehingga pemerintah juga tidak terlalu repot lagi mengurusi sampah, diserahkan kepada kami. Kami punya program sekarang ini adalah program KIP, yaitu kawasan industri pemulung, yang kami akan canangkan program ini ke bawah nanti. Jadi nanti ke depan para pemulung sudah bisa menjadi pengepul atau kita sebut GOP, pengusaha lapak. Nanti dari pengusaha lapak dia akan naik tingkat menjadi pengusaha industri yang mereka punya mesin-mesin industri seperti mesin pres, mesin giling dan sebagainya, dan seterusnya. Kami tujuan untuk mensejahterakan pemulung ke depan ini jauh lebih modern dan lebih baik dari yang sudah-sudah. Oke, pemulung bisa lebih sejahtera, sampah plastik jangan dibuang sembarangan, tolong pilah sampah dari rumah justru begitu. Betul. Ya. Pak Hasan Bakri, terima kasih sudah bergabung di Newsline. Selamat beraktivitas kembali, Pak. Terima kasih, Ibu. Sampai ketemu. Baik. Ya.